Nah, kalau kita, lihat memang di detik-detik terakhir ini IHSG itu, konsisten ya my friends ya, mungkin boleh dibantu Pak Fajar untuk di, share screen ya. Memang IHSG ini konsisten ya my friends ya di detik-detik terakhir alias konsisten turun ya. Kalau kita lihat penurunan pekan kemarin itu memang mencatatkan, closing price-nya itu, turun 0,83% ya, ini kalau kita lihat di sini ya. Jadi, dibandingkan dengan closing price di hari terakhir pekan sebelumnya, penutupan di pekan lalu itu turun hampir 1%. Jadi lumayan signifikan sebenarnya ya my friends ya. Dan kalau kita lihat memang di sini yang turun tuh nggak cuman, price-nya doang atau harganya doang, tapi juga diiringi dengan kalau kita lihat di sini secara tren volume maupun nilai transaksi yang terjadi secara harian itu juga mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya kita lihat secara umum, ini mungkin buat my friends yang baru bergabung ya, bingung ini tampilannya apa, apakah ini eksklusif, sebenarnya ini enggak ya my friends, jadi semua orang bisa akses di IDX. Mungkin sekilas aja supaya my friends bisa melakukan analisa sendiri nantinya. Jadi buka data pasar, statistik, nanti di sini my friends bisa menemukan ada statistik harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan seterusnya. Dan sekarang yang kita buka memang di sini secara pekan on pekan ya, atau dibandingkan dengan pekan sebelumnya, pekan lalu itu mengalami penurunan baik dari sisi harga maupun juga volume dan nilai transaksi harian. Nah, yang bisa kita simpulkan dari data yang tampil di layar my friends adalah penurunan yang terjadi ini diiringi dengan volume dan nilai transaksi yang juga menurun. Artinya, sebenarnya penurunan ini terjadi karena lebih besar dipengaruhi oleh partisipasi yang minimal dari pasar ya, atau dari investor. Kalau kita bandingkan atau kita mungkin my friends bayangkan ya secara logika bahwa market itu bergerak dari bid dan offer. Kalau kita lihat di data ini berarti bid dan offer ini tidak cukup sufficient untuk menjaga performa IHSG di zona positif untuk kemudian negatif. Yang menarik sebenarnya dari data ini adalah di bawah ya my friends ya. Jadi kalau kita lihat di pekan sebelumnya memang kontribusi asing itu cukup masif ya, sekitar 42% ya. Tapi kemudian di pekan lalu ini turun ke 21%. Ini sebenarnya setelan pabrik IHSG di selama tahun ini ya, di mana kontribusi asing cenderung minimal. Yang menarik sebenarnya adalah data net buy ini ya. Per pekan kemarin asing itu mencatatkan net buy yang cukup menarik karena naik ya sekitar 4 triliun rupiah. Jadi yang mau kita lihat sebenarnya adalah bagaimana sentimen ini terus berlanjut sampai di tahun berikutnya untuk kemudian asing lebih baik lagi pulih gitu ya dari posisinya di IHSG untuk kemudian mempengaruhi sentimen positif IHSG. Harusnya itu yang bisa kita harapkan. Semoga saja tren ini berlanjut dan kemudian bisa terefleksi ke pergerakan harga yang lebih baik lagi untuk IHSG ke depan.